Baik, sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di Aula Leo Skoto Paroki Blok dalam acara yang sangat luar biasa ini, sosialisasi dan pembekalan pelayanan kedukaan, kolaborasi antara seksi PSE dan paguyuban Kuanyo. Tepuk tangan. Supaya pagi-pagi dingin ini tidak sepi-sepi aja, ya nggak sih? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Wih, sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Iya, itu luar biasa ya, puji Tuhan. Tapi saya mau begini. Apa kabar Bapak Ibu? Mantap. Gitu ya? Iya. Hemnya itu ada tekanan. Mantap. Gitu ya? Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu? Mantap. Penekanannya luar biasa ada apa nih? Luar biasa. Sekali lagi, tapi gini dong, pakai gerakan. Mantap. Oke, coba. Apa kabar hari ini? Mantap. Gitu. Keren. Oke, apa kabar hari ini? Oke. Kalau nanti saya tanya selama sesi ini, selama hari ini, saya bilang bagaimana hari ini? Bagaimana ini? Semua jawabnya kalau bagaimana? Mantap. Terus kalau apakah? Keren. Oke ya? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap. Bagaimana materi hari ini? Bagaimana Pak? Kalau ngomongnya keren, itu apakah? Sekali lagi. Coba tepuk tangannya mana? Mantap. Gitu, jangan lupa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini Anda bersuka cita? Ujui keren begini, jangan gini. Aduh, salah ya. Oke, baik. Sambil menunggu Bruder yang akan memberikan materi pada hari ini, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mengenal tentang Kuanyo dan apakah itu Kuanyo? Jangan ngomong belum. Bapak berdiri di wilayah 6. Jadi paguyuban Kuanyo adalah komunitas terdiri dari beberapa lingkungan yang sudah diwarisi oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian kita sekarang yang menjalankan orang-orang muda ini, lingkungan keluarga Kudus, Andreas, Anna, keluarga Kudus Nazaret, Stefanus, dan Yoakim. Semoga saya tidak salah, Bu Erta, tolong dikoreksi ya. Iya. Tergabung dalam komunitas yang melayani kedukaan. Apa aja nanti akan ada penjelasannya. Tapi hari ini kita akan dibekali terlebih dahulu. Kalau kita biasa dengan pelayanan, biasalah pelayanan lingkungan, wilayah, paroki, dekenat atau keuskupan, itu biasa pelayanan. Tapi apakah kita semua pernah melayani kedukaan? Lah, kalau Bapak Iman senior siapa? Senior keluarga siapa? Belum pernah ya melayani? Jangan dulu Bu Iman. Masih ada lektor yang membutuhkan Anda. Ya, jadi pelayanan kedukaan jarang kita lakukan. Ataupun kalau saya pribadi, kalau disuruh Ibu Erta, Wades, tolong bantu saya mandiin jenazah. Ibu Erta, mohon maaf, saya belum berani. Ya, tapi hari ini kita akan dicerahkan oleh Bruder Petrus Partono PSS yang akan memberikan pembekalan hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pembekalan, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Kuanyo, Bapak Kunto. Selamat pagi Ibu, Bapak, teman-teman sekalian. Selamat datang juga para tamu dari paroki jauh, dari Stefanus, ada beberapa dari Asisi. Selamat datang. Baiknya kita buka dengan pantun dulu. Musim hujan, kalau pergi jangan lupa bawa mantel.
iman Katolik seperti menuju surga lewat jalan tol. Mari kita di rest area sejenak agar perjalanan selamat. Bapak, Ibu, teman-teman, kira-kira tadi sekilas disampaikan Pak Odes acaranya jangan buru-buru ke acara merawat memandikan jenazah. Jadi acara kedukaan itu acaranya panjang. Kita perlu bergotong royong, tidak ada pelayanan kedukaan yang bisa dilaksanakan oleh seorang Superman. Kayaknya belum ada sekarang ini, belum ada. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kiranya kalau acara kedukaan, acara meninggal itu sudah suatu hal yang pasti, suatu kepastian. Karena menurut statistik kan usia harapan hidup kita ini berapa? 70 sekian atau 80 lah ya, karena Pak di warga di blok ini sehat-sehat semua, sepuh-sepuh semua. Warga kita ada sampai menjelang 100 tahun, ada juga banyak. Tapi juga memang yang meninggal muda juga nggak kurang-kurang juga. Makanya secara statistik rata-rata 80. Berarti warga lingkungan kita, warga wilayah kita, warga paroki kita itu tinggal dibagi 80 aja. Satu paroki 4.000, bagi 80 ya kira-kira 1 tahun 50 aja. Itu sudah kita siap-siap. Bapak Ibu mencermati fenomena sekarang, kalau kita ke bank itu atau kolektor itu sudah tidak perlu buka dompet, kan sekarang pakai QRIS. Lalu juga kalau kita butuh lagi BU, butuh pinjaman juga nggak usah repot-repot ke mana-mana. Taktik itu pakai pinjaman online. Atau kalau mau kita gambling pakai judi pakai perjudian yang online itu tidak ketahuan anak istri kita main-main gitu sudah sangat mudah. Tetapi kalau untuk kedukaan kok kayaknya kita belum siap kalau mau online ya Bapak Ibu ya. Belum bisa di remote, belum bisa di Tokopedia yang jualan pelayanan memandikan jenazah kayaknya belum dibuka ya. Udah sih. Barangkali sih kalau depannya mau ada ya silakan. Tapi kami Kuanyu kayaknya juga belum bisa untuk di SMS-in minta tolong dong ini nanti duitnya aku transfer. Kemarin itu belum lama, kira-kira 1-2 bulan yang lalu, Bapak Iman, Pak Heru Bapak, Pak Budianti menegur kami. Mas, kok sekarang kalau kolektor serba online pakai transfer. Kalau amplop duka yang beredar di wilayah kok serba transfer. Ya memang senang sih kalau transfer, biasanya nilainya lebih gede daripada cash. Tetapi kalau dalam kedukaan, rasanya kalau kami di Kuanyu itu masih sangat membutuhkan kehadiran. Jadi teman-teman untuk hadir, untuk menemani keluarga berduka, untuk membantu menyiapkan bunga, termasuk juga masuk nyiram dan merawat jenazah itu kayaknya masih belum tega kalau kita calling. Ada sih di Jakarta ini kita punya teman siap membantu on call untuk membantu memandikan jenazah. Tapi kalau untuk Kuanyu sendiri sebagai petugas yang menawarkan diri untuk itu kayaknya belum siap. Jadi kami bukan event organizer Bapak Ibu Kuanyu. Jadi kami itu perkaguyuban atau juga ya perkumpulan yang sudah berziarah bersama selama hampir 2 tahun lagi, 50 tahun ya Pak Erta dan teman-teman. Jadi kami atas inisiatif para sepuh, para pendahulu dari tahun 77 itu berniat berkomitmen untuk melayani kedukaan secara aktif. Salah satunya kalau zaman dulu simbah-simbah dan Bapak almarhum Bapak saya itu bercerita menggergaji peti, menyiapkan peti, memukul kayu, memukul paku untuk menyiapkan peti kedukaan juga dijalankan waktu itu.
Tapi seiring perkembangan zaman, kita juga sangat beruntung mempunyai teman, mempunyai kenalan yang sudah menyiapkan peti berikut ambulannya, sehingga untuk hal-hal lain yang sulit saat ini sudah semakin dipermudah, kecuali mungkin juga untuk kedepannya harapannya supaya ada perhatian, ada hati dan ada kebersamaan di antara kita pengurus wilayah, pengurus lingkungan untuk berbela rasa mendampingi peristiwa kedukaan. Terima kasih untuk acara kita hari ini, khususnya untuk Mbak Ellen yang pada 2 tahun yang lampau, sebetulnya dari 2 tahun yang lampau itu Mbak Ellen hijrah dari wilayah tetangga masuk ke wilayah Maria Pediatrik sebagai pendatang baru. Itu juga menjadi lebih netral dan juga menjadi menarik karena beliau mengajak, Kuan Yu itu ngapain sih? Kira-kira begitu. Kenapa ada Kuan Yu? Terus kira-kira semangatnya atau spiritnya mau bagaimana? Pada saat itu juga bersama dengan ada berita ada opa dan oma di Jonggol yang baru ketahuan setelah berhari-hari, baru ketahuan beliau suami istri kakek nenek itu meninggal di peristiwa viral di Jonggol. Semoga itu tidak terjadi di wilayah Maria Pediatrik, kata Mbak Ellen. Dan juga harapannya supaya semoga tidak terjadi di paroki tercinta kita ini. Lalu terima kasih juga untuk seksi PSE paroki yang mendukung acara kita siang hari ini dengan begitu semangat. Kalau dulu tahun 2016 itu ada acara merawat memandikan jenazah bersama Pak Aryo Birowo dari seksi kerasunan kitab suci waktu itu tidak salah. Lalu tahun 2022 memandikan jenazah bersama WKRI, ketua panitianya masih ada Pak Ertai. Terima kasih untuk inspirasinya. Tapi untuk yang kali ini Mbak Ellen dan teman-teman pengurus itu merasa ada yang harus kita siapkan, ibaratnya mau menanam pohon, ada yang harus disiapkan, kita mencangkul, menyiapkan pupuk, menyiapkan tempat supaya acara pelayanan kedukaan kita itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih juga sekali lagi untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir di sini, karena pasti ini campur tangan Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan. Ya, kebetulan pagi ini cuacanya mendukung. Pada beberapa hari yang lalu kan sudah hujannya cukup lebat. Lalu juga terima kasih Buder Petrus Partono dari Paroki Salib Suci yang sudah berkenan hadir untuk menyempurnakan dan juga membakar Roh Kudus yang masih banyak, mungkin masih Roh Kudus yang tercurah ke tempat kita ini masih belum bangun, supaya hati kita semakin berkobar-kobar. Sekali lagi terima kasih khususnya untuk teman-teman panitia yang juga sudah sangat bersemangat untuk mendukung dan menyelenggarakan acara yang bertahun-tahun kita harapkan ada dan akhirnya terlaksana hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Mas Kunto, Ketua geng kita, Ketua Kuan Yu. Baik, Bapak Ibu, karena ini acara berkolaborasi dengan PSE Bloki, kita akan mendengarkan juga sambutan dari pengurus PSE. Kebetulan Ketua PSE-nya tadi sudah hadir, tapi karena harus menghadiri pertemuan APP PSE di Tenggara Selatan atau di Keuskupannya, jadi Mbak Aibnya sudah jalan, dan kali ini akan diwakilkan oleh Monica. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah mau hadir di tempat ini. PSE bekerja sama dengan Kuan Yu dalam rangka untuk seperti permintaan Pak Kunto ya, supaya
setiap lingkungan itu mandiri ketika mengalami kedukaan bagi salah satu anggota lingkungannya. Dan yang paling penting di sini kami mau bahwa setiap lingkungan itu ada sentuhan personal ketika mengalami kedukaan, karena yang paling penting bukan hanya materi tapi support dari orang-orang yang kita kenal. Jadi kan kalau nanti ada lingkungan yang kedukaan, tiba-tiba orang tuanya yang datang, memang dengan senang hati siapa ya buat bantuin. Tapi kita pengen semua lingkungan mandiri, karena akan lebih enak dan senang ya kalau kita melihat wajah-wajah yang kita kenal dalam kedukaan itu ada di dekat-dekat kita. Dan betapa nyamannya kalau ternyata pengurus lingkungan ataupun orang-orang yang nantinya dipersiapkan untuk menguruskan kedukaan ini hadir di dekat mereka yang sedang mengalami kedukaan ini. Jadi dari tim PSI sih berharap apa yang kita lakukan hari ini, pembekalan ini dari Bruder itu membawa manfaat, dan juga untuk anggota-anggota lingkungan yang memang sudah bisa hadir di sini, semoga di acara selanjutnya di tanggal 14 dan tanggal 28 juga terus hadir, sehingga paketnya lengkap, dipersiapkan secara mental, pikiran, dan ada sentuhan personal di sini. Semoga menjadi berkat buat Anda semua hari ini. Terima kasih.